Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang harus kita perhatikan ketika membeli sepeda, baik bekas maupun baru. Setidaknya kita harus memperhatikan unsur kenyamanan, kesesuaian ukuran, kesesuaian jenis sepeda terhadap jalur bersepeda yang akan kita lalui. Sayangnya, masih banyak yang beranggapan bahwa bila sepeda yang dibeli sudah sesuai ukuran dan jenis sepeda sesuai dengan jalur, urusan pun sudah selesai. Sepeda siap dipakai. Ukuran dan jenis sepeda memang hal utama yang harus diperhatikan. Tetapi ukuran sepeda yang dijual bukan ukuran yang pas untuk semua orang. Ukuran sepeda bisa dikatakan sama dengan ukuran baju, ukuran yang disamaratakan. Sedangkan menentukan jenis sepeda terkadang lebih rumit lagi. Apalagi bila kita bersepeda bersama komunitas yang terbiasa untuk menjelajah semua jalur bersepeda, dari jalan aspal mulus sampai jalan makadam. Tak jarang kita mengambil jalan pintas, beli saja MTB, maka akan cocok untuk semua medan. Atau yang terbiasa dengan RB akan memilih sepeda gravel agar bisa tetap bersepeda bersama komunitas kemanapun jalur yang dituju. Nah, setelah sepeda ada di tangan Anda, apapun jenisnya, sepeda harus didandani lagi, menyesuaikan dengan jalur bersepeda kita, dan menyesuaikan dengan postur tubuh kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya agar sepeda yang dibeli dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan biaya tambahan untuk mengganti komponen sepeda. 1. Setting sepeda. Tidak semua petugas toko sepeda mengerti tentang geometri sepeda. Bagaimana mengatur ketinggian sadel, kemiringan sadel, panjang pendeknya jangkauan. Kalaupun mereka mengerti, terkadang pemasangan komponen-komponen sepeda tidak sedetail apa yang kita butuhkan. Apalagi bila kita membeli sepeda secara online, di mana sepeda datang tidak dalam kondisi terpasang semuanya. Mau tidak mau, pengaturan setting sepeda harus dilakukan sendiri agar sepeda baru nyaman dan aman digunakan. Pengaturan yang setidaknya harus diperhatikan adalah posisi sadel, panjang pendeknya jangkauan, dan ketinggian handlebar. Secara ringkas, setting sepeda yang paling umum adalah ketinggian sadel, jarak antara pedal di posisi jam 6 sama dengan panjang insim Anda. Atur maju mundurnya sadel sedemikian rupa sampai ujung lutut tegak lurus dengan as pedal ketika posisi pedal di jam 3. Atur kemiringan sadel horizontal terhadap permukaan. Menunduk atau mendongaknya sadel tidak lebih dari 1 derajat. Atur jarak jangkauan pada posisi yang paling enak untuk Anda. Tidak terlalu tegak, tetapi juga tidak terlalu membungkuk. Atur ketinggian sadel antara 1-2 cm di bawah sadel untuk MTB, minimal 5 cm untuk road bike, dan 0-1 cm untuk sepeda trekking dan komuter. 2. Sadel. Sepeda baru umumnya menggunakan sadel yang sama untuk jenis sepeda tertentu, baik merek maupun ukurannya. Sedangkan postur tubuh kita tidak ada yang sama. Ukuran sadel bermacam-macam, sesuai dengan ukuran lebar pinggul seseorang, atau tepatnya sesuai dengan jarak antara 2 titik tulang duduk kita. Di samping ukuran, kita juga harus memperhatikan ketebalan sadel. Empuk tidaknya sadel akan mempengaruhi kenyamanan bersepeda. Bila sadel yang terpasang terasa keras dan ukurannya tidak sesuai dengan postur Anda, ada baiknya mengganti sadel yang sesuai. 3. Ban. Sama seperti sadel, ban pun diseragamkan. Bahkan kebanyakan menggunakan ban yang lebar. Walaupun sepeda yang sama, tetapi jalurnya berbeda, membutuhkan ban dengan lebar tertentu. Perhatikan lebar ban di sepeda baru dan cocokkan dengan jalur sepeda Anda.
Banyak yang membeli sepeda MTB tetapi digunakan hanya di jalan aspal, atau membeli sepeda gravel tetapi jalur yang dilalui kategori 4. Agar tidak membingungkan, saya hanya mengacu pada jalur sepeda untuk lebar dan jenis knop yang dibutuhkan. Jalan aspal, gunakan lebar ban antara 25 sampai 28 mm atau 1,125 sampai 1,25 inci untuk sepeda road bike, gravel, dan komuter menggunakan fork rigid. Untuk sepeda dengan fork suspensi seperti sepeda MTB cross country, hybrid, dan lain-lain menggunakan ban yang terlalu tipis sepertinya kurang enak dipandang. Maka gunakan ban dengan lebar 1,5 inci dengan catatan pompa ban dengan tekanan yang agak tinggi. Semua ban untuk jalan aspal gunakan ban dengan knop semi slick. Bila jalur bersepeda adalah jalan setapak berbatu atau makadam, gunakan ban 1,9 inci sampai 2,1 inci atau 48 sampai 53 mm. Untuk jalur yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu licin, gunakan ban dengan knop yang lebih kecil dan jarang. Sedangkan untuk jalur basah, berlumpur, dan membutuhkan traksi yang besar, gunakan ban dengan knop besar, khususnya untuk knop pinggir. 4. Komponen lainnya. Komponen lain yang patut diperhatikan adalah panjang handlebar. Untuk sepeda road bike atau yang menggunakan drop bar, lebar handlebar adalah kurang lebih sama dengan lebar bahu. Sedangkan untuk sepeda dengan handlebar flat atau riser, panjang handlebar optimal untuk pria adalah tinggi badan dalam satuan milimeter dikalikan 0,44. Sedangkan untuk wanita, tinggi badan dalam satuan milimeter dikalikan 0,426. Komponen berikutnya adalah grip handlebar. Bila grip yang didapatkan kualitasnya kurang bagus, grip seperti meleleh bila kepanasan atau cepat licin, maka ganti grip secepatnya dengan yang empuk, tidak cepat licin, dan tidak lengket di tangan ketika kepanasan. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah pedal. Bagi yang terbiasa dengan clipless, usahakan pasang pedal clipless. Sedangkan yang terbiasa dengan pedal flat, cari pedal yang bergerigi dan tidak licin. Kesimpulan, sepeda yang Anda beli bukan sepeda yang siap pakai. Minimal harus diatur sesuai dengan postur tubuh Anda. Kemudian, sesuaikan komponen seperti ban, sadel, dan lain-lain sesuai dengan jalur bersepeda yang biasanya Anda lalui. Sepeda yang nyaman dan aman tidak harus mahal, tetapi sesuai peruntukannya dan sesuai dengan postur tubuh dan kebutuhan jalur bersepeda Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.